Yo para human, kita kembali lagi di pembahasan alur cerita King Account at the Start. Lego. Jurus ultimatum lesatan tombak terbang Hieu membuat donat di tubuh Caligo yang sedang berada dalam mode rage. Sebagai sosok yang memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi, Caligo tak merasa goyang dengan luka yang diterimanya. Baginya itu hanyalah cedera ringan yang bisa dirinya sembuhkan dengan cepat. Akan tetapi, kok nggak bisa sembuh? Caligo pun seketika merasa panik, dek. Luka yang tercipta nyatanya tidak bisa disembuhkan. Justru lukanya malah terbuka dan merembet dengan donatnya yang semakin membesar. Efek petir dari lesatan tombak Hieu masih belum terhenti taunya. Setelah tombak Trisula kembali ke genggaman Bang MC, beliau berkata bahwa dia tidak mau terlalu membuang banyak waktu dengan seorang penjaga Raja Laut Dalam. Maka dari itulah Hieu akan menyelesaikan pertarungannya secepat mungkin. Dan ya, pada akhirnya Caligo pun mati sendiri setelah terkena luka petir yang terus menyebar sampai dirinya benar-benar hilang lenyap tak tersisa. Mengucapkan kalimat klise sebelum kematiannya, Caligo bersumpah serapah dengan keyakinan selanjutnya mereka semua pasti bakalan mokat dibabat sama Raja Laut Dalam. Mana mungkin itu sih. Setelah kematian makhluk besar tersebut, tim Dewi Sejati yang berada di dalam party Hieu mendapatkan kenaikan beberapa level. Semenjak anggota mereka rata-rata berada di level 300, semakin sulit buat naikin level. Sebelumnya mereka sudah menyikat beberapa dungeon di wilayah daratan, tapi tidak naik level juga. Dan sekarang malah naik. Dari kejadian ini menunjukkan jika XP yang dihasilkan dari pertarungan di dungeon laut dalam ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan dungeon di darat. Mereka sangat beruntung karena sudah memilih untuk ikut dalam petualangan kali ini. Terlebih bersama dengan Hieu yang gendong mereka semua di sana. Mantap. Masing-masing dari mereka memperoleh 150 juta poin XP serta memperoleh uang 80 juta. Terdapat pula beberapa barang yang diantaranya ialah armor besi Caligo tingkat epic yang bisa meningkatkan resistensi 20%. Damage yang diterima pada suatu serangan juga tidak akan melebihi 50%, jadi musuh tidak bisa one hit. Damage dari lawan juga bisa dikonversi jadi stack yang diserap, lalu dilepaskan kembali untuk menciptakan serangan berat pada musuh di sekitar. Selain itu ada juga surat dari aliansi pemberontak berisikan tentang para manusia ikan yang berniat untuk melakukan invasi di dunia luar. Setelah dungeon di laut dalam ini terbuka, mereka melakukan invasi tanpa perintah dari sang Raja Laut Dalam itu sendiri yang dianggap sudah terlalu tua dan tak lagi tak cocok untuk menjadi penguasa. Peta rumah harta karun rahasia Dewa Laut Dalam dikatakan bahwa terdapat sumber kekuatan Poseidon di dalamnya, sumber daya yang dapat digunakan untuk memulai perang. Dari surat pemberontak yang didapatkan, Hieu dan yang lainnya berhasil mengetahui beberapa informasi. Pasukan musuh ternyata sedang mengalami konflik internal, saling bertikai karena mereka merasa tidak puas dengan Raja Laut Dalam yang tak juga memulai perang lawan manusia darat dan melakukan ekspansi wilayah. Hieu bertanya pada Poseidon apakah Raja Laut Dalam ini punya pemikiran kolot sampai-sampai dia mau digulingkan dari kekuasaannya sama para pengikutnya yang nampaknya cukup radikal. Yang Poseidon tahu Raja Laut Dalam itu tidak bisa dianggap sebagai kaum konservatif yang kolot. Justru sebaliknya, Raja Laut Dalam yang dikenal Poseidon tidak cuma kuat, tetapi juga sangat suka perang brutal-brutalan. Dalam peperangan yang sosok tersebut mulai, Raja Laut Dalam sudah membuat banyak makhluk hidup mokat dan memang itulah yang dia lakukan selama hidupnya. Sangat berbeda dengan apa yang tertulis di dalam surat tersebut. Tanya Yin Huan, apakah mungkin itu merupakan Raja Laut Dalam baru yang menggantikan Raja Lama? Nggak mungkin, kata Poseidon. Umur makhluk laut dalam itu sangat panjang, dan di antara mereka sama sekali tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Raja Laut Dalam. Sampai-sampai Poseidon tidak pernah berpikir ada suatu makhluk yang bisa menggantikan dirinya. Pikir Hieu, jika memang tidak ada penggantinya, mungkin saja terdapat suatu kejadian yang sampai-sampai membuat Raja Laut Dalam merubah temperamennya yang secara tiba-tiba. Mengetahui informasi ini lebih lanjut tentu akan sangat penting bagi pihak jagoan. Mengangkat tinjunya dengan begitu bersemangat, kata Wang Hao, selama ada Bang Hieu di sini, nggak ada yang perlu ditakutkan. Raja Laut Dalam pukul aja sampai mokat. Dengan begitu maka masalah bakalan langsung beres. Kata Hieu, mokatin Raja Laut Dalam itu cuma sekedar kerjaan sampingan. Hidangan utamanya justru pergi ke rumah harta karun yang ada di dalam peta. Hieu yakin semua orang di sana pasti sangat suka pergi ke tempat yang berkilauan kan? Makanya tujuan mereka selanjutnya ialah pergi ke rumah harta karun Raja Laut Dalam. Di tengah kegembiraan mereka, Poseidon merasa kalau para manusia di depannya ini sangat naif.
sangat bersemangat cuma dengan harta karun yang nilainya nggak seberapa itu. Padahal tugas yang paling mendesak ialah mengalahkan Raja Laut Dalam lalu mengambil kembali Trisula miliknya. Pada saat itu Yeu berkata, di manakah tempat paling ideal Raja Laut Dalam meletakkan senjatanya di saat sedang tidak bertarung? Sadar dengan perkataan Yeu, Poseidon langsung wush lari paling depan menuju rumah harta karun. Justru dia malah jadi yang paling bersemangat di antara mereka semua. Cek. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh peta. Singkatnya, Yeu dan teman-teman akhirnya tiba di depan pintu rumah harta karun Raja Laut Dalam yang dimaksudkan. Sepanjang perjalanan sempat ada para manusia ikan yang menghadang, tapi mereka cuma sekedar para kerocok yang gampang buat ditumbangkan. Dari kondisi pintu yang dipenuhi oleh banyak sabetan senjata, menunjukkan jika pintu tersebut sangatlah kokoh. Masih berdiri walaupun ada banyak kekuatan yang telah mencoba untuk mendobraknya secara paksa. Jiwang Chuan bertanya bagaimana mereka bisa melalui pintu kuat tersebut. Pertama-tama, mari berikan pukulan dulu. Kata Wang Hao yang tanpa babi bu langsung mendaratkan sebuah pukulan berat ke dinding pintu. Bukannya pintu tersebut yang hancur, justru malah Wang Hao yang terpental ke arah belakang. Saking kuatnya ketahanan pintu spesial itu. Pukulan dengan penggunaan 80% kekuatan Wang Hao cuma bisa membuat sedikit penyokan. Nampaknya terdapat sesuatu yang membuat pintu rumah harta tersebut bisa menjadi sangat kokoh. Pada saat itu tiba-tiba Yeu dan kawan-kawan dikagetkan ketika mendengar suara dari arah pintu yang menyebutkan bahwa Yeu dan teman-temannya sangat bodoh karena mencoba membuka pintu tersebut dengan menggunakan jalan kekerasan. Yin Huan menyadari jika suara tersebut bukan dari pintunya yang bisa bicara, tapi ada seseorang yang berbicara di balik pintu rumah harta tersebut. Orang di balik pintu itu membagi tahukan, selama ribuan tahun terakhir sudah banyak sekali kekuatan yang mendambakan harta karun rahasia Raja Laut Dalam. Namun pada akhirnya mereka semua kembali dengan tangan hampa. Makanya dia menyarankan supaya Yeu dan yang lainnya pulang saja, daripada harus membuang banyak energinya di tempat ini. Sebab tak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam rumah harta kecuali sang Raja Laut Dalam yang bisa membuka pintunya. Dari perkataan suara tak dikenal itu, Yeu berasumsi jika harusnya orang yang lagi ngomong di balik pintu itu sudah terpenjara di dalam rumah harta setidaknya ratusan tahun dong. Membantahnya, sosok di balik pintu itu berkata jika dia ada di dalam sana karena diberikan misi penting untuk menjaga rumah harta karun. Aneh sekali, kata Yeu. Padahal sosok di balik pintu itu sendiri yang sebelumnya mengatakan kalau nggak mungkin ada orang yang bisa masuk ke sana kecuali Raja Laut Dalam. Jadi apa gunanya menjaga pintu tersebut, apalagi jaganya dari dalam? Aneh betul. Tak bisa membalas perkataan Yeu, sosok tersebut cuma berkata pokoknya nggak ada yang bisa masuk ke sana. Dia mengucapkannya dengan nada tinggi, bikin Wang Hao merasa mulai jengkel. Menyentuh dinding pintu, Yeu merasa sangat tertarik dengan harta karun yang terdapat di dalamnya. Begitupun sosok yang sedang berbicara dari dalam juga Yeu anggap sebagai harta karun. Maka dari itulah dia akan mencoba untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan metodenya. Beralih ke akun Crazy Mouse, Yeu langsung meminta Waze buat menganalisa pintu aneh tersebut. Dari sinilah didapati jika pintu di hadapan Bank MC ini dilindungi oleh dua lapis struktur logam yang rumit dan canggih, serta ditanami dengan segel sihir di dalamnya, membuatnya sulit untuk ditembus dengan cara yang sederhana. Tapi selama Yeu menggunakan kemampuan Mouse untuk menghancurkan strukturnya terlebih dahulu, lalu menghancurkan segel sihirnya dengan menggunakan kekuatan fisik, semuanya bisa beres. Menerapkan metode tersebut memulai prosesi, Yeu pertama-tama menggunakan kemampuan kontrol mekanis Mouse, penghancuran struktural. Langkah pertama beres, langkah selanjutnya Yeu beralih ke akun Kaisar Wu yang terhormat, si kepala botak abadi, tapi menggunakan wig buat nutupin kebotakannya itu. Yeu meminta kepada orang yang ada di balik pintu buat sedikit menjauh jika nggak mau kena efek dari serangan bombastis yang akan segera dilepaskan. Ketika Yeu nyiapin tinju, orang di dalam pintu itu pun mulai panik, minta Yeu buat jangan ke sana. Tapi serangan yang sudah dipersiapkan tidak bisa ditunda. Dan beo, sebuah tinju biasa pun terdaratkan, menyebabkan pintu yang katanya punya ketahanan super kuat itu hancur berkeping-keping. Di arah belakang, tim Dewi Sejati kembali dibuat terpukau sama Yeu yang tidak diduga bukan cuma super, tapi juga punya banyak transformasi yang aneh-aneh, dan sepertinya masih belum semuanya ditunjukin sama Yeu. Di lain hal, terlihat pula ada seseorang yang berjalan keluar sesaat setelah pintu kokoh itu hancur berkeping-keping. Dan itu adalah seorang putri duyung cantik yang sambil mengarahkan tombaknya, dia berkata dirinya tidak akan pernah membiarkan Yeu dan yang lainnya yang dianggap sebagai penyusup lewat begitu saja, sesuai dengan apa yang dikatakannya bahwa dia adalah penjaga rumah harta karun tersebut.
Kenapa ya semua putri duyung itu cantik-cantik, sementara para murloc atau manusia ikan kebanyakan burik-burik? Putri duyung Nanami bergerak dengan tombaknya yang terarahkan kepada Yeu, menargetkan orang yang dianggap sebagai penyusup yang mau merampas harta karun Raja Laut Dalam. Dan tentu saja bagi Bang MC itu cuma serangan tusukan yang begitu remeh. Yeu bisa dengan mudahnya menghindar dan menangkap tombak punya si duyung. Genggaman Yeu yang terlalu kuat membuat putri tak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kembali senjatanya. Putri Duyung, meskipun sudah melihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh di dunia, para petarung manusia baru pertama kalinya melihat sosok yang selama ini cuma mereka bisa dengar dari dongeng anak-anak. Bukan hanya cantik, kata Wang Hao, si Putri Duyung juga besar dari segala sisi. Besar di sini maksudnya? Seketika Wang Hao langsung digampar sama Yin Huan karena berpikir yang iya-iya. Karena sudah dibuat tidak bisa kemana-mana lagi, Yeu selanjutnya bertanya secara baik-baik, kenapa si Putri Duyung malah terkunci di dalam rumah harta karun tersebut. Yakin kalau Yeu dan teman-teman bakalan langsung tercengang merasa ngeri setelah mengetahuinya, Putri mengkasih paham jika dia sebenarnya merupakan saudara perempuan dari Raja Laut Dalam. Dan benar saja, faktanya Yeu dan teman-teman langsung dibuat tercengang, tak bisa berkata-kata untuk beberapa detik. Putri Duyung Nanami yang merasa yakin Yeu dan teman-teman sekarang merasa ngeri mempersilahkan Yeu dan yang lainnya untuk segera pergi tanpa membawa pulang apa-apa. Karena jika mereka mencuri harta di sana, katanya tidak ada satupun dari mereka yang bisa selamat. Yeu dan teman-teman emang sih tercengang, tapi bukan karena mereka merasa ngeri. Melakukan diskusi singkat, mereka semua begitu heran. Raja Laut Dalam itu kan seharusnya seperti para manusia ikan, benar? Logikanya, saudara perempuannya harusnya juga manusia ikan yang jelek. Tapi kenapa malah Putri Duyung yang cantik? Kayaknya mereka berdua bukan saudara kandung deh. Diskusi Yeu dan teman-teman nyatanya terdengar jelas oleh sang putri yang langsung marah-marah karena sudah membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Di antara mereka semua jelas yang punya pengalaman mengenai Raja Laut Dalam dan orang-orang di sekelilingnya adalah Poseidon. Dan ketika Yeu bertanya kepada si Dewa Laut, dia malah diam-diam mau melarikan diri. Ketika Putri Duyung Nanami melihat sang Dewa Laut yang sedang berada dalam ukuran mini, dia langsung bergerak cepat ke arahnya melewati para human, lalu memeluk si Dewa Laut dengan sangat erat sampai membuatnya tidak bisa bernafas. Kepalanya masuk di antara. Yang jelas si putri merasa sangat gembira karena akhirnya dia bisa melihat Poseidon yang bisa kembali terbebaskan setelah sekian lama tersegel. Putri bahkan langsung bersujud kepada Yeu yang sudah menjadi penolong Poseidon, serta meminta maaf karena sebelumnya sudah terlalu lancang dengan berkata kasar. Sedikit menceritakan, sejak Dewa Laut disegel, Putri sudah berusaha untuk menyelamatkannya, tapi setiap menjalankan rencananya Putri selalu gagal. Supaya nggak buat masalah lagi, pada akhirnya dia dikurung sama kakaknya Raja Laut Dalam yang tak mengizinkannya untuk keluar. Dan selama dikurung dia cuma bisa nangis sepanjang hari tanpa bisa melakukan apapun. Makanya sekarang dia sangat gembira ketika keluar dia bisa kembali melihat Poseidon. Seperti yang diharapkan dari Poseidon si Dewa Laut, kata Wang Hao. Sebagai sosok hebat dia sangat pintar merayu wanita. Bahkan adik perempuan musuhnya sendiri ikut digayat juga. Dengan wajah memerah, Putri memberitahukan bahwa ikatan di antara dia dan juga sang Dewa Laut jauh melampaui apa yang sedang dibayangkan oleh Wang Hao. Jika mau mendengarkan kisah asmara tersebut, Putri mau kok menceritakan kepada mereka semuanya dari awal. Sebagai cewek-cewek yang suka dengar cinta-cintaan apalagi berasal dari makhluk-makhluk hebat, tim Dewi Sejati sangat ingin mendengarnya. Mereka semua tampak sangat antusias. Poseidon yang jengkel merasa sekarang bukan saatnya bagi mereka menghabiskan waktu mendengar hal-hal begituan, sebab mereka mesti cepat-cepat mencari Trisula miliknya, mendapatkan kembali kekuatannya sebelum akhirnya menggulung Raja Laut Dalam. Sementara Putri menundukkan kepala sambil minta maaf, tim Dewi Sejati bisik-bisik, apakah ini yang dinamakan dengan cinta bertekuk sebilah tangga? Kata Yeu, memang dia juga merasa cukup tertarik dengan hubungan di antara Putri Nanami dengan Poseidon. Tapi sebelum itu mereka harus melihat-lihat dulu sebenarnya benda-benda semantap apakah yang disimpan oleh Raja Laut Dalam di dalam ruang harta rahasianya. Pasti akan sangat menarik. Yeu bertanya apa yang akan Putri lakukan karena selanjutnya mereka akan mencuri harta karun punya saudaranya itu. Menegakkan kepalanya, Putri dengan begitu yakin seberapapun berharga harta yang dimiliki oleh kakaknya itu semua tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kebebasan Dewa Poseidon. Karena Yeu dan teman-teman merupakan para dermawan yang sudah menyelamatkannya, maka Putri akan membantu mereka. Tanpa berlama-lama, Putri kemudian membawa Yeu dan teman-teman menuju lokasi di mana harta disimpan. Ruang perbendaharaan yang dikatakan terdapat banyak jebakan di dalamnya. Namun selama mengikuti sang duyung, mereka semua bakalan aman.
Hingga akhirnya mereka semua pun tiba di dalam ruangan yang dimaksudkan, tempat di mana barang-barang berkilau seperti pegunungan emas cantik terpampang dengan jelas di sana. Sementara para human takjub melihat barang-barang berkilauan di sana, Poseidon kasih tahu mereka kalau sebagian besar dari harta tersebut merupakan barang punya dia yang dirampas oleh si Raja Laut Dalam. Jadi nggak perlu pikir panjang, Poseidon mempersilahkan para human untuk mengambil barang apapun yang mereka inginkan. Sangat murah hati. Bagaimanapun harta yang ada di sana itu jumlahnya sudah seperti gunung. Dengan kemampuan manusia mereka, Poseidon yakin sebanyak apapun harta yang diambil oleh para human itu tidak akan membuat dirinya mengalami kerugian. Tapi Yeo langsung mengucapkan rasa syukur terima kasih buat Poseidon yang sangat baik hati. Jadi Yeo tidak akan sungkan menerima hartanya. Yeo mengaktifkan akun Black Hole. Lubang hitam berukuran tak terlalu besar yang rakus itu menyedot seluruh harta yang ada di dalam ruangan tersebut. Harta menggunung itu dengan begitu cepat berpindah ke dalam mulut yang seakan-akan bisa melahap apa saja di dunia. Planet pun bisa, tapi dipotong kecil-kecil dulu. Koin emas sekitar 100 miliar, item langka ada 500 buah, equipment legendaris 90 buah, equipment epic 300 buah, dan masih banyak lagi. Entah itu Poseidon, si Putri, dan tim Dewi Sejati, mereka begitu terkaget-kaget ketika melihatnya. Kalau tim Mogong sih udah biasa melihat setiap keajaiban yang dibikin sama Yeo. Setelah semuanya masuk ke dalam Black Hole, Yeo janji untuk sekarang dia akan menyimpannya dan akan membaginya secara adil kepada semua personil yang ikut setelah semua masalah selesai. Jadi sekarang mereka semua sudah bisa pergi menuju tempat berikutnya. Poseidon yang begitu terpukul minta buat istirahatin mental dulu lah sebentar sebelum lanjut jalan-jalan. Tak berselang lama Yeo mendapatkan notif dari sistem yang memberinya selamat karena sudah mendapatkan alat peraga aturan tingkat dewa, Rules Broken Blade. Ketika efek skill, item, ataupun equipment berbasis aturan diaktifkan, aktivasinya bisa dibatalkan dan tidak dapat diaktifkan dalam waktu 1 jam. Cooldown 2 jam akan aktif setelah item tersebut digunakan. Ngeri guys, punya semboyan aturan itu ada untuk dilanggar. Benda satu ini dikatakan sebagai musuh alami dari artefak Yuan Chu.